Halo, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bab Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy, titik 2 Enterprise Applications. Saya Jason Chu, yang lain bisa perkenalan diri mungkin. Saya Jenis. Saya Giovan. Saya Erik. Saya Randi. Saya Moses. Ya, next mungkin bisa presentasi teman saya. Ya, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang customer lifetime value. Jadi ini itu mengangkat tentang indikator sebuah perusahaan tuh cara menilai pelanggan oleh sebuah perusahaan. Jadi metriknya dinilai akurat sehingga banyak digunakan oleh perusahaan dalam menghitung nilai pelanggan mereka. Biasanya ini tuh mereka kayak kasarnya misalnya seperti kayak nilai dari pendapatan yang diterima per orang gitu loh. Jadi perusahaan menilai customer dari pendapatan yang dia terima dari orang tersebut. Nah, jadi dia dari penilaian ini mereka bisa nilai nih kira-kira berapa dana yang harus dikeluarkan untuk supaya customer tetap loyal. Terus juga berapa dana yang worth it untuk dialokasikan ke marketing supaya bisa dapetin customer baru. Next. Nah, untuk bullwhip effect sendiri kalau misalnya bisa dilihat dari gambar ini, merupakan bentuk gambaran kondisi adanya distorsi informasi. Distorsi informasi di sini maksudnya adalah adanya kesalahan informasi. Misalnya kayak prediksinya produksi produk ini bakal laku 20 nih, tapi ternyata permintaan di pasar 12. Berarti kan terjadi penumpukan produk dong, penumpukan inventory. Sedangkan kadang-kadang juga bisa prediksi 20, terus ternyata permintaan customer 22. Nah, otomatis ada 2 yang tidak bisa terpenuhi, itu namanya terjadi shortage. Maka di sini bisa dilihat kayak ada factory-nya berapa, distributor permintaannya berapa, wholesaler permintaan berapa. Inilah yang disebut dengan bullwhip effect. Jadi fluktuatif. Bullwhip itu artinya kayak cambuk. Nah, makanya kenapa dinamain bullwhip, karena kayak bentuknya kayak cambuk gitu. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam business intelligence, yang dimana ini adalah sebuah konsep atau metode untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Nah, hal ini berfungsi untuk meningkatkan nilai data dan juga informasi organisasi, terus juga memudahkan pengukuran kinerja organisasi, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi biaya. Oke, next. Oke, Partnership Relationship Management atau disebut PRM ini merupakan gabungan dari perangkat software, proses, dan strategi yang digunakan perusahaan untuk memudahkan proses dengan mitra yang menjual produk mereka. Jadi bisa dikatakan kalau pada dasarnya ini tuh PRM ini tuh berbeda dengan CRM. Dikarenakan CRM itu kan lebih fokus ke hubungan antar customer gitu kan ya. Cuma kalau PRM ini lebih fokus terhadap hubungan dengan indirect sales team atau partner penjualan dia lainnya. Next. Bentuk software PRM itu biasanya tuh antara cloud atau web based gitu. Dan fiturnya tuh ada kayak partner portal. Nah, partner portal ini tuh kayak suatu fitur yang dimiliki perusahaan yang emang ditujukan buat partnernya, biar mereka tuh bisa mengakses informasi-informasi perusahaan yang biasa tuh informasi mengenai marketing gitu ya, kayak total penjualan, pricing, yang nggak dirilis ke publik atau end user perusahaan. Terus di fitur itu ada database konsumen, tools untuk mengelola prospek, pendapatan, dan juga ada metrik penjualan. Selain itu, PRM ini juga bisa men-track stok inventory, pricing, diskon, dan informasi mengenai kegiatan operation. Dan terus ini ada contoh vendor software PRM yang terkenal. Biasanya tuh perusahaan tuh pakai satu vendor aja, kayak misalkan mereka tuh butuh software CRM sama PRM. Itu mereka tuh contoh itu mereka bisa langsung dapetin dari Salesforce aja gitu loh. Jadi gampang untuk diintegrasikan nanti. Next. Oke, selanjutnya ada push-based model. Jadi push-based model ini disebut juga dengan build to stock. Jadi ini merupakan sebuah model produksi di mana sebuah perusahaan ini memproduksi berdasarkan forecast atau prediksi demand dari customer di masa lalu.
Jadi misalkan perusahaan-perusahaan besar, misalkan seperti contohnya Indomie, dia kan pasti sudah ada data-data dari penjualan produk-produk sebelumnya. Jadi dia memperkirakan kira-kira untuk kuartal ke depannya harus berapa banyak yang diproduksi. Jadi mereka bisa menyetok produk mereka untuk nantinya bisa dibeli oleh customer. Nah, kemudian kita lanjut kepada pull based model. Nah, pull based model ini kebalikan dari push based model, di mana perusahaan ini memproduksi produknya berdasarkan order dari customer-nya secara langsung. Jadi begitu customer menempatkan order, barulah produk itu diproduksi. Nah, ini ada perbandingannya dari push based dan pull based model. Jadi kalau misalkan push based model ini kita bisa melihat bahwa dari supplier ini dia forecast dulu, baru setelah itu dia melakukan produksi berdasarkan forecast yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di situ nanti inventory-nya diberikan kepada distributor dan kemudian retailer pada customer. Berbeda dengan pull based model, di mana ini terbalik dari push based model. Jadi pertama customer dulu yang memesan, kemudian baru retailer memesan stoknya, baru manufacturer-nya yang memproduksi produk tersebut. Next. Oke, so CRM itu merupakan customer relationship management, di mana sebuah bisnis atau organisasi lainnya menggunakan sosial media seperti Twitter dan Facebook untuk melakukan CRM. Next. Yang pertama saya jelaskan dulu apa itu CRM yang tradisional. CRM itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh bisnis atau organisasi lain di mana mereka berinteraksi dengan pelanggannya, biasanya menggunakan analisis data untuk mempelajari informasi yang berjumlah besar. Nah, bedanya tradisional dan social CRM itu adalah, pertama, yang tradisional itu menggunakan media yang tradisional seperti telepon dan email. Kalau sosial itu menggunakan media sosial yang baru seperti Twitter dan Facebook. Yang kedua, tradisional itu biasanya cuma mengambil data dan menganalisisnya. Kalau sosial itu lebih kepada ngomong ke konsumen dan juga membuat hubungan dengan mereka. Dan terakhir, biasanya itu tradisional itu responsnya lambat, biasanya perlu beberapa hari ya baru bisa dijawab. Kalau sosial itu bisa cepat, kayak di Twitter lah, gitu. Next. Berikutnya adalah IRM. Jadi IRM itu bisa disebut juga sebagai Enterprise Risk Management, di mana era IRM merupakan sebuah proses kemampuan organisasi atau manajemen organisasi untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis, ditambah dengan akuntabilitas atas risiko yang diambil. Nah, jadi IRM sendiri itu secara lebih jelasnya itu merupakan sebuah proses di mana sebuah perusahaan itu dalam menentukan tujuan mereka itu terdapat beberapa risiko yang harus mereka pikirkan dan mereka manage. Next. Jadi pastinya terdapat komponen-komponen penting di dalam menentukan risiko-risiko yang akan didapatkan. Jadi yang pertama ada coverage, lalu risk appetite, governance and policies, risk data and infrastructure, measurement, evaluation and communication, control environment, respon, dan stress testing. Jadi dari kerangka ini tuh membantu para manajemen dan dewan-dewan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus selesaikan. Next. Sekian, terima kasih. Untuk memulai sesi diskusinya, mungkin kita pertama bahas dulu yang pertama, yaitu lifetime value. Ya, customer lifetime value. Kira-kira pendapat Giovan apa? Kalau menurut saya sih, customer life value juga merupakan salah satu komponen penting ya yang diperlukan oleh perusahaan gitu. Jadi kan bisa melihat metrik-metrik yang akurat, dan hal itu tentu membantu mereka untuk menentukan pelanggan-pelanggan mereka juga kan. Jadi cukup membantu lah untuk membantu mereka untuk meningkatkan profit. Oke. Kira-kira yang lain ada pendapat yang berbeda? Saya mau berpendapat dong. Jadi menurut saya customer lifetime value ini lumayan krusial gitu, gara-gara dia kan menargetkan biasanya mengambil data-data seperti umur, dan sedangkan umur itu biasanya dipakai untuk target
target market buat di sisi marketing konsumennya gitu loh. Jadi menurut saya ini merupakan data, mungkin big data kali dari perusahaan yang harus dijaga gitu sih. Itu aja. Baik. Yang lain ada pendapat juga? Mungkin saya mau menyambung dari yang tadi Randi bilang, di mana customer lifetime value ini juga merupakan komponen yang sangat penting dalam marketing juga ya. Jadi kan tadi si Randi sudah bilang, dalam marketing itu diperlukan adanya data-data dari konsumen. Nah, bagian marketing kan justru ada upaya untuk mendapatkan customer. Nah, menggunakan metrik ini tuh kita jadi tahu persis itu berapa jumlah biaya yang dibutuhkan untuk meng-acquire customer. Jadi perusahaan itu bisa mengkira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan, dan juga tentunya bisa berhitung juga gimana cara mengurangi cost mereka untuk acquire customer baru. Gitu. Oke. Kita next ke bagian business intelligence. Kalau Jenny, menurut kamu apa dari prestasi yang disampaikan? Ya, untuk business intelligence sendiri penting banget buat perusahaan ya, soalnya kan untuk meningkatkan kualitas pengambilan data kan kita perlu data ya. Jadi dengan adanya data ini kita jadi bisa banyak pertimbangan juga untuk pengambilan keputusan yang sesuai. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, terus juga lebih efektif dan akurat juga pastinya. Baik. Sekali lagi yang lain, ada pendapat yang lain? Enggak kayaknya ya. Oke, next ke bagian partner relationship management. Kira-kira Moses, menurut kamu apa Moses? Ini bagian Moses ya. Jadi jangan Moses. Kayak gitu, Erik Hartawan? Ya, mungkin PRM ini kan digunakan untuk memudahkan sebuah perusahaan untuk berkomunikasi dengan mitra bisnisnya. Nah, memang untuk partner relationship ini sangat penting karena dalam berbisnis kan kita pasti membutuhkan yang ada supplier ataupun distributor yang bisa membantu mendistribusikan produk kita. Nah, dengan adanya PRM ini kita juga bisa mengembangkan strategi-strategi bagaimana cara memaintain relationship yang baik dengan partner-partner kita agar nantinya ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Oke. Apa yang lain mau sambungin gitu? Jadi mungkin dari saya, sistem PRM itu memang beneficial banget bagi perusahaan, di mana itu bisa mengurangi biaya overhead mereka gitu dari segi penjualan. Mereka juga bisa lebih membuka kesempatan bagi orang-orang yang jauh di daerah sana untuk menjadi reseller dalam perusahaannya gitu. Terus dan pada akhirnya itu bisa meningkatkan sales dari perusahaan itu sendiri. Oke. Mungkin bisa dijelasin juga tanya Moses lagi. Pendapat kamu tentang bullwhip effect apa? Oke, mungkin tidak ada pendapat dari bullwhip. Kalau gitu, yang lain mungkin ada pendapat? Mungkin saya mau berpendapat ya. Jadi bullwhip effect kan itu kayak ada misinformasi dari salah satu supply chain-nya. Jadi menyebabkan operasionalnya itu terganggu, seperti kayak misalkan dari retailernya kurang, maksudnya menyebarkan informasi yang salah, misalkan terlalu banyak menyebutkannya, misalkan demand-nya hanya 50 sedangkan retailer bilang 100. Nah, itu kan branded ke belakang. Jadi bisa mempengaruhi distributor, bisa mempengaruhi produsen, dan akhirnya customer lagi pun terganggu karena bisa jadi harganya jadi naik dan sebagainya. Nah, jadi bullwhip effect ini sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan karena dapat berefek yang panjang gitu nanti. Oke, setelah itu kami akan membahas sekarang push-based model. Randi, ada pendapat nggak Randi?
Setahu saya kalau push based model ini dia itu mempunyai forecast atas permintaan atau limitasi yang pada dari konsumen. Jadi dia membuat produksi itu berdasarkan permintaan konsumen yang ada di pasar. Setahu saya sih itu ya kalau dari hasil baca. Udah sih itu aja. Kayaknya dari presentasinya itu ada pertanyaan nggak yang mau ditanyain ke yang presentasi? Oke, nggak ada. Kalau gitu kami maju ke full base model. Moses, menurut kamu apa? Atau ada pertanyaan yang bisa ditanyain ke yang presentasi biar lebih ngerti? Jadi dari yang saya dapat dari full base model ini, kita tuh sebagai perusahaan tuh nggak harus selalu melihat apa yang dihasilkan oleh komputer saja gitu loh. Tapi kita juga selalu harus mengedepankan customer kita gitu loh. Jadi kita selalu bisa bertahan di market. Oke. Nah, next ke social CRM nih. Ini kan bagian aku. Jadi ada yang mau tanya gitu atau ada pendapat? Menurut kamu seberapa pentingnya CRM? Mungkin saya ingin melanjutkan. Jadi kalau menurut Kak Jason sendiri, sebenarnya CRM itu sepenting apa sih di dalam perusahaan? Oke. Itu ada banyak sih keuntungannya menggunakan social CRM ya. Soalnya itu social CRM itu bisa memberikan insight kepada bukan saja kemauan mereka, tapi apa yang mereka pikirin tentang kepada perusahaan kamu. Kayak misalkan di Twitter, perusahaan tuh bisa lihat kayak di komen-komen postnya apa yang lagi diomongin sama pelanggan, bukan saja kayak informasi biasa. Dan bisa juga memberikan marketing yang specialized, marketing yang personalized karena di sosial media itu dapat data-data yang lebih personal gitu ya. Jadi gitu sih, jadi banyak keuntungannya. Mereka menjawab nggak tuh? Menjawab sekali ya, sangat bagus jawabannya. Oke, sip. Yang lain ada pertanyaan mungkin atau pendapat yang lainnya? Oke, kita lanjut sekarang ke IRM. Jenis, apakah ada pendapat atau pertanyaan? Oke, untuk IRM kan itu merupakan kemampuan organisasi untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko. Ini penting banget sih kalau menurut saya. Bagi perusahaan kan dia harus paham nih, misalnya dia dalam satu keputusan dia ada risiko apa yang bakal diambil. Terus misalnya, jadi kalau misalnya ada risiko tersebut, dia bisa antisipasi tuh buat si risknya tersebut. Jadi ini menurut saya penting banget. Mungkin ada pendapat yang lain juga? Kayaknya sih enggak ya. Oke, kayak sampai situ saja diskusi kami untuk hari ini. Terima kasih kalian semua dan sekian. Oke, baik, thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.